Welcome back my YouTube channel. Selamat datang di Cina Sinar Channel 99. Tonton video sampai habis biar tidak gagal paham. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan pada sehat semua. Yang sakit cepat sembuh, yang sehat tetap bugar, tetap jaga stamina. Gimana nih? Masih pada semangat petir? Gimana setelah kemarin saya buat share video yang GCP akan terwujud itu di tahun 2030. Wow. Seperti itu ya, luar biasa gitu, seperti itu. Tapi ya apa sih, kita jangan putus asa, kita jangan berkecil hati. Walaupun kecil, kita itu pun udah ada nilai ya. Nah, sebelum lanjut ke obrolannya, saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman subscriber Sinar Channel yang selalu support, yang selalu dukung channel ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah berkomentar positif. Nah, di sini juga nanti akan next video akan ada pembahasan salah satu komentar. Wow, ini apa sih, anarkis banget ya, antusias. Maksud bukan antusias ini maksudnya anarkis ya, terlalu, menurut saya terlalu berlebihan ya, seperti itu. Nah, saya juga ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman customer Sinar Collection yang alhamdulillah sampai saat ini selalu melakukan transaksi. Dan bagi teman-teman yang selalu mempertanyakan ingin melakukan barter dengan mobil, motor, mobil, properti, dengan apa-apa belum bisa terlaksana karena kita melihatnya nilai koin dulu. Karena semua terpacu dengan koin Pi. Nah, di sini ada salah satu gambaran, salah satu maksudnya bisa kita sama-sama belajar untuk menjalani project ini, sistem ini, kedepannya Painet itu akan seperti apa gitu kan. Saya juga masih tahap belajar, jadi ayo kita sama-sama belajar ya. Jadi jangan selalu berpikir berlebihan, jangan selalu berpikir terlalu anarkis gitu kan. Hanya semua itu hanya merugikan diri kita sendiri ya. Sebenarnya saya juga sebelumnya pesan buat teman-teman, jaga akun, jaga perasaan jadilah pinot yang cerdas, jadilah pinot yang mandiri, yang selalu update informasi yang bisa masuk akal seperti itu. Dan di sini juga ada oret-oretan ya kemarin itu. Ini menurut saya sih untuk pembelajaran aja ya ke depannya seperti ini. Jaringan Pi masa depan ekonomi dunia. Gelombang kebebasan finansial berikutnya sedang dibentuk oleh Pi Network dengan lebih dari 50 juta pioner di seluruh dunia. Pi sedang membangun ekosistem digital yang benar-benar inklusif dan terdesentralisasi. Seiring perkembangan sistem mata uang fiat global, Pi berada di pusat revolusi moneter baru dari rakyat untuk rakyat. Ini sangat bagus ya. Kamu berasal dari daerah mana? Berapa banyak Pi yang telah Anda tambang sejauh ini? Nah, ini ya kan kalau kita mau belajar ya, saya sering diajarkan bahwa Pi Network ini dari rakyat untuk rakyat, seperti itu. Dari pioner, non pioner juga bisa. Seperti saya dari dulu, waktu saya sering bilang bahwa Sinar Collection itu akan merangkul pioner, non pioner akan dirangkul, bisa melakukan transaksi di Sinar Collection. Seperti ya, ini kan ada juga berita, menurut saya ini apa sih, pelajaran buat kita. Ayo kita belajar ke depannya seperti apa Pi Network itu. Jadi jangan terlalu berambisi, jangan terlalu termakan dengan isu-isu yang akan cair dengan sekian ember, akan cair dengan sekian miliar. Jangan terkecoh dengan hal-hal seperti itu ya. Karena apa? Karena Pi Network ini adalah project jangka panjang, bukan jangka pendek. Jadi waktunya itu mungkin membutuhkan waktu lebih lama, lebih panjang dari Bitcoin sendiri, seperti itu ya. Karena ini dibilang Pi ini bisa digunakan untuk kita semua. Bahkan yang tadinya tidak menambang Pi bisa punya Pi, seperti itu. Dan di sini juga sekarang udah beredar perbankan di mana-mana, katanya perbankan akan listing Pi Network, perbank ini akan listing Pi Network, tapi sampai sekarang belum ada yang listing. Karena apa? Karena mungkin satu, ekosistemnya juga belum siap, kedua regulasi masing-masing negara beda-beda, seperti itu ya. Contoh mungkin negara Indonesia juga mungkin punya regulasi sendiri, seperti itu. Jadi tidak mudah untuk Pi Network masuk ke maksudnya
ke negaranya, ke negara masing-masing, ke negara lain gitu kan. Ya emang mungkin Pi Network ini sekarang sudah bisa ditambang di semua negara yang yang mau menambang koin Pi itu sudah ada di beberapa negara. Tapi untuk menerima Pi Network sebagai mata uang digital, sebagai mata uang, sebagai alat transaksi itu mungkin masih agak sulit. Masih butuh waktu lagi, masih butuh proses lagi. Jadi intinya kita sebagai pionir kita ikutin aja, harusnya kita nikmatin aja prosesnya. Jadi saya yakin Pi Network ini akan menjadi lebih makmur, lebih sejahtera jika kita pionir itu lebih cerdas. Yang penting intinya buat kita sendiri sekarang tidak seberapa banyak koin yang Anda miliki atau seberapa banyak akun yang Anda miliki itu tidak menjamin untuk kesejahteraan masa depan. Karena yang dibutuhkan itu hanyalah koin. Ya, maksudnya kita punya satu akun, misalkan akun itu ada 10 koin, ada 100 koin, tapi koin itu aman, itulah yang akan menjadi kemakmuran kita di masa depan. Jadi buat kita semua teman-teman, ayo kita belajar. Saya juga masih tahap belajar, jadi banyak banget di sini yang komentar harus lebih banyak lagi belajar tentang kripto. Emang benar, tapi ya saya ingin mengedukasikan apa yang saya tahu, apa yang saya jalani, apa yang saya alami, seperti itu ya. Jadi tidak ingin menggurui, saya juga bukan orang pintar, saya juga cuma orang biasa, sama kayak kalian pionir. Cuma bedanya kalau saya tidak terlalu ambisi dengan hal-hal yang seperti kalian inginkan, yaitu nilai yang fantastis, kemewahan itu. Nah, misalkan kemewahan itu kita udah punya, udah kita miliki, suatu saat jika sesuatu terjadi kepada diri kita, apakah kita akan bisa menikmatinya? Tidak akan. Ya, seperti tidak akan. Jadi untuk kita semuanya itu ya perbanyak kebaikan aja, intinya seperti itu. Kita bersabar aja, kita berdoa, bersabar, tetap fokus, tetap konsisten, itu aja. Misalkan kita berharap koin Pi ini nilainya begitu tinggi, begitu besar, itu wajar. Menurut saya wajar. Karena semua orang itu yang diincar itu sekarang itu kebanyakan hanya duniawi. Ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman, sekali lagi saya pesan, jadilah pionir yang cerdas, jaga akun, jaga perasaan diri. Jangan mau dibodohi lagi, jangan mau kena iming-iming lagi, apapun yang diiming-imingkannya, apalagi menyangkut pendaftaran dengan ngeluarin budget dana. Itu jangan sampai mau. Karena kita tidak tahu proyek ini akan berhasil atau tidak. Seperti itu. Ya, kita untuk sekarang ya kita nikmatin aja dulu prosesnya, jalanin aja dulu maksudnya alur ceritanya seperti apa. Ya, mungkin video pagi ini cukup sekian, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat video ini, silakan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa di komen dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.